Sampai dikatakan bahwa Mus'ab bin Umair saking rapihnya, saking gantengnya, lam aro mislahu ka'annahu min rijalil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk? Capek? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi karamatihi tatahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati, para ustaz dan ustazah. Alhamdulillah sudah nampak di tengah-tengah kita ustaz dan ustazah. Ya, kita doakan ustaz dan ustazah, musyrif dan musyrifah kita, semoga Allah panjangkan usianya, berkahkan ilmunya, ada dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, santriwan santriwati baru pesantren Modern Khalifah yang alhamdulillah dari tampang-tampangnya sudah kayak santri lama, mukanya baru tapi rasa lama. Kenapa kok bisa rasa lama, Ustaz? Karena Ustaz yakin semuanya betah di pesantren. Betah di pesantren? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini di Masjid Putri kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa jaga kesehatan kita semua. Allah jaga kesehatan para pimpinan, Allah jaga kesehatan para guru, Allah jaga kesehatan para karyawan, Allah jaga kesehatan seluruh para santri, terutama dari bahaya virus COVID-19. Ala hadiniyah wa fi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum dilanjutkan, Ustaz mohon Ustaz di depan sini. Ustaz Arman ada sini depan. Majelis sunnah. Amam. Ustazah boleh di samping. Baik. Para santriwan santriwati yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Yadi, pada malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji sebuah ilmu, dan ilmu ini menjadi bekal
terkhusus bekal untuk kita menuntut ilmu selama 3 tahun di pesantren Khalifah Tercinta. Pada kajian hari ini, malam hari ini, Ustadz akan awali dengan sebuah kisah sahabat Rasul. Akan berkisah. Siapa yang suka ngedongeng siapa? Cung. Siapa yang suka storytelling siapa? Siapa yang suka cerita? Aku sukanya diceritain. Ada nggak? Oh ada. Oke 2, 3. Nah 4. Baik. Awatnya mana? Nggak ada yang suka cerita? Oh baik. Ustaz akan awali kajian ini dengan sebuah cerita sahabat Rasul. Sahabat ini namanya Mus'ab bin Umair. Siapa? Mus'ab bin Umair. Dikisahkan Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda yang gagah berani. Bukan hanya gagah berani, tapi secara fisik Mus'ab bin Umair ini adalah seorang laki-laki remaja yang amat sangat tampan. Apa? Sangat amat tampan. Tampan bagaimana? Sebagai buktinya Mus'ab bin Umair ini disukai oleh setiap perempuan. Baik perempuan yang muda maupun yang tua hingga nenek-nenek. Ada nggak santri khalifah yang ganteng disukai sama nenek-nenek? Ada? Ganteng. Bukan hanya itu. Mus'ab bin Umair ini seorang laki-laki remaja, gagah, ganteng dan cool. Apa? Cool. Keren. Bajunya nyentrik. Kemudian rapi, rambutnya klimis pakai apa? Pomade. Ya, pakai pomade selalu. Kalau kemana-mana bajunya rapi. Pakai minyak wangi. Mukanya nggak ada jerawatan, rapi lah, ganteng, sempurna. Sampai dikatakan bahwa Mus'ab bin Umair saking rapinya, saking gantengnya, lam aro mislahu ka'annahu min rijalil jannah. Mus'ab bin Umair ini ketika muda, tetangganya ini sampai bilang, saya nggak pernah lihat laki-laki cowok seganteng itu, sekeren itu, sewangi itu. Ka'annahu min rijalil jannah, seakan-akan dia seorang laki-laki yang baru turun dari surga. Luar biasa, saking apanya? Luar biasa. Setiap perawan, setiap janda, nenek-nenek, ibu-ibu ngelihat dia pasti apa? Kelepek-kelepek lah. Pingsan. Saking apanya? Saking tampannya. Bahkan karena dikatakan saking luar biasanya Mus'ab bin Umair, minyak wanginya itu sampai tercium kada wa kada, begini dan begini. Ada ulama yang menafsirkan berkilo-kilo. Jadi kalau Mus'ab bin Umair masuk ke ruangan ini, kemudian dia pulang, kemudian beberapa saat sampai ke kota Sukabumi, itu apa? Minyak wanginya masih tersisa. Dan orang pasti tahu ketika datang ke sebuah tempat dari kejauhan, pasti dia Mus'ab bin Umair. Padahal orangnya belum datang. Saking apanya? Minyak wanginya tercium aromanya. Anak-anakku sekalian, lantas kenapa kira-kira Mus'ab bin Umair seperti itu? Ternyata Mus'ab bin Umair ini salah satu konglomerat yang tinggal di kota Madinah. Apa konglomerat? Orang kaya, orang tajir melintir orang tuanya.
Bapak ibunya segala punya. Ya, jangankan hal yang kecil, yang besar banget pun dia punya. Apa misalkan yang kamu inginkan apa sih biasanya? Mas. Apalagi? Punya pesawat. Apalagi? Istana, punya. Saking kayanya. Siapa yang kaya? Ibu bapaknya. Helikopter TNI, apalagi? Ya, yang ahwat kira-kira apa sih? Tank baja, apalagi? Perhiasan semuanya punya. Ibu bapaknya tajir melintir. Kayak siapa? Orang kaya bener lah. Makanya saking kayanya Mus'ab bin Umair diceritakan, ketika dia bangun tidur, terbangun matanya, pas lihat ke kanan sudah siap hidangan makanan seluruhnya yang dia sukai. Keren kan? Ada makan, ada buah, ada apa lagi? Ada sate, ada apa lagi? Ayam, apa lagi? Burger, apa lagi? Pizza, apa lagi? Toge. Semuanya ada. Pas menghadap ke kiri, apa yang tersedia? Peralatan mandi dan skincare-nya sudah siap. Ada handuk, ada kimono, semuanya. Ada apa lagi? Ada sendal ke WC-nya sudah siap. Dan itu yang dia terima setiap hari, setiap waktu. Kaya, luar biasa. Cuman sayangnya Mus'ab bin Umair dan keluarganya pada waktu itu masih kafir. Dia nggak percaya kepada Islam. Ya, orang tuanya masih tidak percaya kepada masih kafir dia. Luar biasa. Luar biasa kaya, apapun yang dia mau pasti ibunya ngasih. Karena sayang banget dia. Disayang sama ibunya. Anak satu-satunya yang paling ganteng karena dia cowok. Apapun yang dia minta dikasih. Jangankan sekedar mobil. Ya. Pesawat yang bisa keliling Indonesia, kemudian sambil nyelam di perairan Indonesia, terbang lagi terus semua disiapin, bisa. Apa? Semua dikasih. Apa sih mobil yang paling keren? Apa mobil yang paling keren? Lamborghini. Berapa harganya? 2 miliar. Disiapin. Minta apa lagi? Kamu minta apa biasanya? Apa? Mobil apa? Vespa? Vespa. Ducati, oke. Berapa harganya? Nggak ke itu. Ya. Ahwat biasanya apa sih yang ahwat mau? Semuanya yang diminta oleh Mus'ab bin Umair kepada orang tuanya pasti diberikan. Pada waktu itu dia masih bujangan. Ya, usia kalian lah SMP. 13-12 tahun. Sayang sekali ibunya. Sampai tiba suatu saat di kota Madinah tuh rame. Apa? Rame. Ramenya apa? Ramenya mendengar sebuah kabar bahwa ada di Mekah seorang nabi yang diutus oleh Allah, ya, yang dijadikan sebagai nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, dan nabi itu membawa agama Islam. Wah, terdengar, kan penasaran tuh, apa tuh agama Islam gitu. Kata Mus'ab bin Umair, saya mau temuin deh, cari tuh yang namanya Nabi Muhammad, yang mana. Akhirnya tanpa dia kompromi, ngobrol dengan ibunya, dia pergi ke pengajiannya Nabi Muhammad. Datang, ketemu sama Nabi Muhammad, dengerin apa yang dia ceritakan. Kata Mus'ab bin Umair, wah ini bagus nih ajaran. Ini keren nih. Ajaran Islam sangat sempurna.
Ini bagus, maka saya akan ikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Saya akan berislam. Tidak lama kemudian Mus'ab bin Umair bersalaman kepada Rasul mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Artinya apa? Mus'ab bin Umair yang tadinya kafir kemudian jadi Muslim karena dia masuk kepada agama Islam. Sehari, 2 hari masih bersama Nabi tuh, 3 hari masih bersama Nabi tuh, ikutin dakwah Nabi kemana-mana, dengerin Nabi. Pas sekitar seminggu kedengeran informasi sama ibunya Mus'ab sama ibunya Mus'ab. Wah, katanya Mus'ab lagi di Mekah, sudah masuk Islam, maka saya akan umumkan di WhatsApp. Oh, pada waktu belum ada ya. Umumkan di Facebook, bukan, juga nggak ada. Umumkan di mana? Di TV juga belum ada. Saya akan cari, kata ibunya. Jadi dia cari, nyuruh pembantunya coba cari Mus'ab bin Umair. Akhirnya ketemu, disuruh pulang ke rumahnya. Ketika dengan masih ketakutan Mus'ab bin Umair, karena ibunya masih kafir waktu itu, masuk ke rumahnya, kemudian Mus'ab bin Umair disidang sama ibunya. Dimarahin, wahai Mus'ab bin Umair, saya dengar bahwa kamu telah ke Mekah untuk masuk agama Islam. Kata ibunya, saya nggak ridho. Ibunya apa? Marah. Marah besar. Sekarang katakan lagi bahwa kamu tidak berislam dan kembali kepada kafir, ajaran nenek moyang. Kata Mus'ab bin Umair, la, tidak wahai ibuku. Aku akan tetap menjadi Muslim, pemegang teguh ajaran Islam. Kembali kau kafir, tidak mau. Kembali sampai akhirnya, oke, kalau begitu saya akan mengurung diri 3 hari 3 malam. Saya tidak akan makan dan minum sampai betul-betul kamu kembali kepada kafir. Akhirnya ibunya apa? Nggak makan, nggak minum selama 3 hari. Hari pertama Mus'ab nggak bergeming, tetap dia jadi Islam. Hari kedua tetap dia jadi Islam, nggak mau jadi kafir. Hari ketiga dia bilang, wahai Mus'ab bin Umair, kamu tega telah menyiksa ibumu. Sekarang balik, kamu keluar, minggir, jangan kau berada dekat dengan seluruh hartaku. Kau pergi sejauh-jauhnya, bawa dirimu, jangan sampai bawa apa-apa. Apa yang terjadi? Kata Mus'ab bin Umair, ya, dengan seluruh konsekuensi, dan dia tegar karena dia memegang teguh yakin kepada ajaran Islam yang tadinya menurut ibunya akan apa? Takut kan? Nggak dikasih apa-apa, ya, nggak dikasih apa-apa sama ibunya, suruh pergi, sana pergi, diusir. Yang tadinya hidupnya mewah, istimewa, kemudian disuruh pergi. Kalau kalian ini sedih nggak kira-kira? Sedih. Tapi kemudian kata Mus'ab bin Umair, enggak Umi, aku tetap akan berpegang teguh kepada ajaran Islam. Aku akan tetap menjadi seorang Muslim. Akhirnya pergi betul. Pas kemudian pergi, akhirnya dia hanya memiliki 1 gamis, hanya memiliki 1 sendal, hanya memiliki 1 sorban dan 1 peci. Kemudian kemana-mana Mus'ab bin Umair bersama Rasulullah, sampai tibalah ajalnya Mus'ab bin Umair dalam kondisi dia miskin. Bahkan ketika wafat, gamisnya itu tidak bisa menutupi seluruh badannya, dan dia hanya memiliki 1 gamis. Ketika dijepatkan aja, ketika diterbaringkan begini, ditarik gamisnya ke bawah, maka akan kebuka kepalanya. Jadi kan gak punya apa-apa tuh Mus'ab bin Umair, hanya gamis doang. Ketika ditarik ke kepala, maka kakinya kelihatan. Saking apanya? Miskinnya apa? Mus'ab bin Umair. Padahal ketika dia muda, dia seorang yang kaya raya, hidup bergelimangan harta. Kata Rasulullah ketika melihat mayatnya daripada Mus'ab bin Umair, huwa min ahlil jannah, dia dipastikan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentunya kisah yang sangat cocok bagi kalian hari ini.
Ya, di tengah-tengah kalian hidup bergelimangan kenikmatan bersama orang tua. Betul? Tidur seenaknya, wah makan. Apalagi sekarang musim go food. Aku mau makan apapun gampang, tinggal apa? Klik. Datang makanan ke rumah, ya. Aplikasi semua ada di HP, ya, ada di Gojek. Ada Gojek, ada GoSend, ada GoCar, ada Go semuanya ada. Ya. Semuanya ada. Semuanya ada di aplikasi HP. Ya. Nikmat gak di rumah? Nikmat. Tidur dikelonin. Mama, aduh, aku masih dipeluk tidurnya sama mama, bahkan masih netek di rumah. Ada begitu. Awat ada yang masih? Ada yang begitu sama mamahnya masih? Tidurnya masih bersama orang tua? Dosa. Ya, makan, ya, enak. WC kapan aja masuk, ya. Kemudian apa lagi? HP 24 jam gak pernah lepas. Ya, Jaka, HP 24 jam gak pernah lepas. Ya, gak pernah lepas. Bahkan ke WC pun megang HP. Mau tidur megang, mau makan pegang, bangun tidur pegang, jalan-jalan pegang. Nikmat gak pegang HP? Ya. Ternyata kata orang tua, "Kian masuk ke pesantren." Maka kenikmatan itu semuanya kita tinggalkan untuk sementara. Seperti tadi Mus'ab bin Umair, kan sementara dia ninggalin harta. Tapi ketika dia semangat kenangan keislaman, dia apa? Kokoh pendiriannya bersama Rasul, kata Rasul, dia dijamin masuk. Begitupun kalian sekarang ninggalin tidur empuk, bangun pagi semaunya, gitu ya. Apalagi jalan-jalan kemana aja oke, di Khalifah semua terbatas. Ya, dibangunin jam berapa? 3:30, suruh sholat, habis itu ke WC, ngantri, kemudian ketika makan, ngantri. Kadang-kadang kita nggak suka, tapi yakinlah, itu semua yang kita lalui hanya nanti setelah ini kita akan menikmati hasil kerja keras dan perjuangan selama di pesantren. Ustadz dulu ketika di Darun Najah itu tanya ke Ustadz Oki, Darun Najah dulu ketika di pesantren makannya dulu ada sayur sampah. Atau ngalamin gak? Istilah saya sayur sampah. Ya, sayur sampah itu ya kayak sayur asam, semuanya ada di situ. Ya, ada melinjo, ada jagung, ada rumput, ada paku, semua masuk situ. Enggak, maksud saking banyaknya macam-macamnya sayur sampah. Ya, kalau ketemu daging dulu seminggu sekali, setiap hari Jumat. Dan habis Jumat terus kita lari dari masjid itu. Wah, karena apa? Ngantrinya sampai 1000 orang kan, panjang. Dan kalau terlambat itu pasti nggak kedapatan. Nggak kedapatan piring kah, nggak kedapatan ayam kah. Ya. Tapi Ustadz teringat, Ustadz sabar. Ketika itu dilewati dengan sabar, alhamdulillah. Sampai saat ini Ustadz bisa makan berbagai macam makanan. 2015 Ustadz pernah tur dakwah ke Hong Kong dan Makau. Nggak terbayang. Ya. Kemarin 2018 Ustadz juga pernah ke Malaysia dan Singapura. Ustadz umroh pernah di hotel bintang 5 Hilton Suite. Makanannya luar biasa. Bukan Ustadz yang hebat, bukan Ustadz yang punya uang, karena Ustadz gratis. Kalau bayar sendiri nggak mampu. Tapi apa?
Karena Ustadz dulu bersabar, kuat melewati itu semua, sampai Allah takdirkan Ustadz bisa menikmati hasil kerja keras dan perjuangan selama di pesantren. Ya, Ustadz nggak kebayang gimana ya dulu hotel masuk hotel. Oh, sekarang sudah biasa. Ustadz, kalau kalian berbicara masalah pesawat, setiap pesawat alhamdulillah Ustadz pernah naikin tuh. Mulai dari Lion, Batik, Citylink, Garuda, Saudi Airlines, Etihad, dah semuanya. Secara umum Ustadz pernah. Cuma yang belum pernah Buraq Air. Ada pesawat Buraq? Pesawat Isra Mi'rajah enggak? Secara umum pernah cobain. Kebayang nggak waktu di pesantren? Nggak kebayang. Nggak kebayang. Kenapa bisa begini? Berkah hidup di pesantren. Bukan ustadz yang kaya, bukan ustadz yang mampu. Ya, sekarang ustadz bisa gonta-ganti HP setiap hari. Ya, dulu ustadz nggak kebayang ada ketika di Kairo di kuliah di luar negeri. Ya, ada seorang diplomat HP-nya besar banget, ya, kayak batu bata. Kata Ustadz berdoa ketika di Kairo dulu, ya Allah, aku pengen kayak gitu. Pernah. Sekarang Ustadz megang tab, ya, Samsung gitu, iPhone. Sekarang. Kenapa? Bukan karena Ustadz yang punya uang, tapi karena apa? Komitmen, semangat berjuang di pesan. Maka ada istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita sakit-sakit dahulu, maka insya Allah kita akan senang kemudian. Ya, lama nggak di pesantren? Lama nggak di pesantren? Enggak, cuma 3 tahun. Nggak kerasa. Kamu berapa di SD? Kerasa nggak? Nggak kerasa. Baru kemarin saya ingusan masuk SD. Allah, ingus di sini, congnya di sini. Sekarang keluar SD udah kelas 6 udah gagah, udah ganteng. Ya, dulu mah ingus sambil makan cilok, inget? Ingusan sambil makan cilok lagi ingusan, bersin, hajis, ingusnya keluar. Kemudian apa? Ingusnya nyampur sama sambal cilok, saus cilok. Pernah ngalamin begitu anak SD. Sekarang gagah. Ketemulah seorang Arsa, ketemulah seorang Ismail. Ada Ismail? Ketemulah seorang Jaka, ketemulah seorang Kean, ketemulah seorang Angga, ketemulah seorang Ratu. Siapa lagi? Nah, gagah, ganteng, cantik sekarang. Nggak terasa kan? 6 tahun lama di Khalifah, 3 tahun nggak akan terasa, yakin. Kalau nggak percaya silahkan jalani. Ya, nanti tiba-tiba di wisuda, aku sudah lulus SMP nih, gitu. Luar biasa. Ya, kerasa? Insya Allah. Lama? Sebentar. Kalau hari ini kita berjuang, ya kalian belajar dengan semangat. Kemudian kalian semangat belajar, nggak apa lagi, nggak ngecewain orang tua, maka insya Allah ke depan kalian akan menjadi pribadi yang sukses. Saat ketika dulu di pesantren kelas 6 namanya dulu, ya, kelas 6 kata wali kelas dulu, kelas 6 berarti kelas 3 SMA, ya. Dikasih tahu sama wali kelas, hei Hendar, daftar ya, ikut tes. Waktu itu Ustadz ikutin tes kuliah ke 3 tempat, 1 Madinah, 2 Yordan, 3 Mesir, ya. Dan Madinah nggak lulus, Yordan nggak lulus, Mesir lulus. Akhirnya Ustadz bisa kuliah ke Mesir, free beasiswa di luar negeri. Berapa tahun? 4 tahun, tambah S2 2 tahun, karena nggak selesai keburu kacau Mesirnya, akhirnya pulang. Ustadz 6 tahun tinggal di Mesir. Berkat apa? Di
Makanya orang pesantren sukses. Ya. Kalau kalian ingin sukses, maka sabar di pesantren. Karena apa? Ini spesialnya. Orang di pesantren itu, anak di pesantren itu beda dengan di rumah. Coba di sini bayangkan sendiri-sendiri, apapun sendiri. Artinya kalau sendiri kita belajar apa? Mandiri. Makanya anak pesantren kelihatannya lebih dewasa. Mukanya lebih dewasa. Ya, bisa sendiri. Beda dengan anak rumahan, dikit-dikit nyuruh mama, dikit-dikit nyuruh pembantu, dikit-dikit nyuruh siapa lagi. Kalau enggak nanti marah, nangis, ngambek, pundung. Ya, kalau anak pesantren mah kuat. Ya, kuat. Maka dengan demikian, ya, kalian harus tegar, harus kuat, harus siap di pesantren tidaklah lama. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara orang yang ingin sukses hidupnya di pesantren adalah dia harus senantiasa memiliki kesabaran yang panjang. Ya. Hari ini kalian berapa hari sih di pesantren sekarang? Sudah berapa hari? 3 apa 4 apa 5? 4. Jauh dari orang tua. Sabar, harus sabar. Sedih. Nangis? Ada yang masih nangis? Alhamdulillah. Ya, nangis kenapa nangis? Kelilipan. Nangis kenapa nangis? Ngantuk. Tapi bukan karena kangen orang tua. Ya, insya Allah. Ya, sebentar lagi kita akan ketemu orang tua. Bayangkan, ya, kalau kalian tidak sabar, kemudian apa? Kalian tiba-tiba pulang, maka bagaimana rasanya orang tua yang telah berjuang mendaftarkan kalian ke sini? Ya, sedikit gak masuk pesantren biayanya? Besar. Banyak gak? Banyak. Coba aja. Ketika kalian nganterin, ketika kalian dianterin sama orang tua ke sini, berangkat jam berapa? 1:30 malam, jam 6, 1 siang. Yang malam-malam siapa berangkatnya? 3:30. Ya, kira-kira pakai mobil berapa lama perjalanan? Bensinnya berapa banyak? Capek nggak? Capek semuanya, capek dan penuh pengorbanan. Kalau kalian tidak sabar, maka pastinya akan orang tua kecewa. Bukan tapi kecewa. Kalau kecewa pasti orang tua sedih. Kalau sedih maka orang tua bisa tidak ridho. Kalau orang tua tidak ridho, maka pasti Allah pun tidak ridho. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kalau orang tua ridho, maka Allah pasti ridho. Kalau orang tua kita marah, pasti Allah marah. Mau nggak Allah marah? Enak gak dimarahin sama Allah? Mau nggak Allah suka? Mau. Maka dengan demikian kita harus membahagiakan kedua orang tua. Apa harapan orang tua? Supaya kita betah di pesantren, semangat menuntut ilmu, pulang jadi anak yang sukses dunia akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu agar sukses ayyuqallila al-aqla wa syurba. Fa inna syab'a yumna'u minal ibadati wa yuthqalu al-badan. Orang yang menuntut ilmu itu harus senantiasa mengsedikitkan makan dan minum. Jadi jangan banyak makan. Kurangi mie, karena makan dan minum itu bisa
Kalau kenyang gampang kalau ngantuk akan susah masuk ilmu. Dikit. Kalau gitu aku puasa setiap hari, enggak juga. Kalau gitu aku nggak mau makan, nggak boleh. Kita harus makan, tapi makan sewajarnya. Jangan kemudian habis makan nasi ditambah makan bubur, setelah makan bubur makan ketupat, ketupat makan nasi padang. Gimana rasanya? Kenyang. Kalau kenyang pasti kalau ngantuk dipastikan mata kita, pikiran kita tertutup. Ya, kalau tertutup susah masuk ilmu. Ya, maka sekali lagi kurangi makannya. Ustadz, aku biasa sekali makan di rumah kalau sarapan 2 piring. Ustadz, aku kalau di rumah ketika makan siang 2,5 piring. Saat ketika aku malam-malam di rumah biasa makan 1,5 piring. Gimana caranya? Bukan berarti tidak makan, tapi dikurang. Ya, diatur makannya. Ya, aduh saat sebelum tidur masih ngantuk, masih lapar nih gitu. Ya, dibiasakan. Ya, jangan kemudian siapa yang bawa mie instan? Nggak ada ya? Hah? Bawa mie instan? Banyak nggak? Oh, 1. Makan segera ya. Ya, kurangi makan. Ada yang bawa kopi? Ya, nggak boleh ya kopi. Ya, biar sehat ya kopi hitam, apalagi membuat hati hitam. Baik. Nah, itu yang keberapa? Oke. Kemudian ayyuqallila naumuhu malam yulhiqahu dururun fi badani wa dhihnihi. Berikutnya adalah senantiasa menyedikitkan tidur. Yang paling ideal kata pengarang kitab ini ala thamani sa'atin wa huwa thulusiz zaman. Kalau tidur yang ideal bagi seorang santri itu bukan berarti melek selamanya, tapi tidurnya berapa paling ideal tidur? 8 jam. Hitung yuk, kalian tidur biasanya berapa sih di pesantren? Setengah 10, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4. Bangun. Berarti sisa berapa jam lagi? 2 jam lagi tidur siang. 8 jam sehari semalam. Ditambah lagi ngantuk lagi materi. Ideal nggak? Ideal. Bagus nggak? Bagus, cuma 8 jam. Maka jangan banyak tidur. Kalau banyak tidur artinya susah masuk ilmunya. Kalau masuk ilmunya artinya pulang nggak bawa kita gak kecewa orang tua. Allah kecewa? Pasti kecewa. Maka dengan demikian kurangi tidur. Maka dengan demikian santriwan santriwati, anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, ya, itu semua hal-hal yang harus kita perhatikan. Walaupun hari ini kita semua jauh dari orang tua, fasilitas pesantren seadanya, tidak seperti di rumah, tapi yakinlah di sini tidak lama setelah kalian melewati kesabaran ini, maka kalian akan menikmati kesuksesan. Ya, tahu samurai? Samurai itu bagaimana cara buatnya? Awalnya ada lempengan besi. Besi harganya 3.000 per kilo, 5.000 paling mahal per kilo. Tapi kalau sudah jadi samurai, Ustadz punya teman di Cibatu sini, Cisaat, punya teman dia jualan samurai harganya sampai 15 juta.
Padahal bahan-bahannya cuma berapa? Paling 10.000, 20.000. Kenapa samurai bisa mahal? Karena samurai itu berawal dari besi, yang besinya ditempa, diterpa, dipukul, dipanasi, digesek-gesek, diemplek-emplek, diapiin lagi, di apa lagi? Diasah, digesek, dielas, kemudian semuanya capek, sakit, iya. Tapi setelah itu samurai jadi harganya berkali lipat. Begitupun hari ini, kalian tinggalkan kenyamanan di rumah, kekayaan orang tua, berkorban itu semua. Tapi ketika kalian berjuang siap di sini, maka insya Allah setelah 3 tahun kalian akan menjadi pribadi yang lebih mahal, pribadi yang lebih sukses dipandang orang, tidak dipandang sebelah mata. Gimana cara memandang sebelah mata? Tapi dipandang betul sama orang. Oh, ternyata Arsa jadi ustadz setelah pulang. Oh, ternyata siapa namanya? Rifki. Jadi siapa? Jadi Pak RT pulang ke kampung. Oh, ternyata ini siapa tuh? Zidan pulang jadi kepala desa. Oh, ternyata Kean pulang jadi bos. Bos apa? Oh, ternyata pulang Arif sedang gini nih, tok tok tok, megangin perut orang. Apa kira-kira? Jadi dokter atau pegang perutnya? Oh, Jaka pulang jadi pemain siapa? Pemain futsal. Siapa yang tokoh pemain futsal itu? Persib siapa? Nah, nanti gantinya Jaka. Oh, Ratu mana Ratu? Mana Ratu? Ratu? Oh, Ratu ternyata biasa terbang karena dia jadi pramugari pesawat. Mungkin, atau jadi dokter, atau jadi bidan, atau jadi TNI. Ya, mau jadi TNI Ratu? Mau jadi TNI? Oh, Ratu kok aja kamu enggak, gimana sih? Ya, jadi insya Allah biasanya anak pesantren itu sukses. Jangan kira sekarang begini nih, sebelumnya. Hah? Nizar, jangan kira Nizar sekarang. Nanti ke depan insya Allah jadi menteri. Jadi Kapolri. Wow. Menteri. Ya, jadi orang sukses. Ya, insya Allah Ustadz berdoa dan berharap kepada Allah seluruh santriwan santriwati baru pada kesempatan tahun ini Allah akan sukseskan. Allah akan bahagiakan, kemudian Allah akan antarkan kepada surganya berkumpul bersama orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan setelah ini istirahat, dan jangan lupa kita santri, maka santri tidak lepas dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi sebelum tidur apa? Baca doa. Sebelumnya apa lagi? Berwudu. Boleh tambah gosok gigi? Boleh. Ditambah lagi boleh. Tambah lagi sebelumnya apa? Pipis dulu boleh. Tapi yang sunnahnya adalah berwudu. Tidurnya ngadep ke kanan. Baca doanya apa? Ditambah Al-Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Baca lagi Alif Lam Mim, Al-Fatihah, lillahi ma fis samawati. Terus kemudian lelap tidur. Maka bangun insyaallah akan bermimpi bertemu dengan bidadari surga. Mau mimpi?
Pernah mimpi dikejar anjing gila? Dipastikan kalau tidur dikejar anjing gila berarti tidurnya nggak berdoa. Tapi kalau tidurnya apa? Kita berdoa mengamalkan sunnah Nabi, maka insya Allah tidurnya akan dibarengi malaikat. Ya, itu saja anak-anakku sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.